Oke, selamat pagi. Kita jumpa lagi di kelas Project Risk and Quality Management di minggu ke-6 yang dimana kita akan membahas mengenai menjalankan proyek konstruksi di bawah ya menjalankan proyek konstruksi dalam ketidakpastian gitu. Ketidakpastian ini ya artinya bisa resiko, bisa peluang ya. Suatu hal yang belum tentu terjadi yang ketika sudah terjadi akan memberikan dampak negatif atau positif dalam mencapai tujuan proyek kita gitu ya. Jadi pada dasarnya minggu ke-6 ini adalah membahas lanjutan dari proses manajemen resiko yang kemarin itu sudah kita bahas sampai ke plan risk response ya, perencanaan respon resiko. Nah, lalu minggu ke-6 ini apa yang kita bahas ya? Oke. Jadi pada dasarnya di minggu ke-6 ini kita akan membahas dua proses sekaligus gitu ya. Ada dua proses sekaligus di situ. Ups, maaf ya, dua proses sekaligus di sini yaitu apa? Proses implementasi risk response ya. Nah, lalu proses monitoring risiko. Nah, ini dua proses yang berada pada satu fase yaitu fase carrying out the work gitu ya. Tapi ini dua proses scope yang berbeda. Itu maksudnya kayak gimana sih Pak? Ya, nanti di slide berikutnya ya, slide berikutnya saya jelaskan. Tapi kalau misalnya kalian mungkin nggak sabar untuk slide berikutnya, kalian bisa ingat-ingat kembali di kuliah-kuliah saya sebelum-sebelumnya gitu ya, pada dasarnya yang namanya implementasi respon risiko itu di fase grup apa, dan risk monitoring itu di fase grup apa, sebenarnya sudah saya jelaskan juga di kuliah-kuliah saya sebelumnya. Oke, lalu yang ketiga, ya ini yang belum kita bahas sebenarnya, yaitu proses integrated change control. Ini memang belum sempat kita bahas, kayaknya baru baru di kelas ini ya, baru di kelas ini yang saya bahas gitu. Ya, jadi nanti ini akan kita bahas nih dan kaitannya sama manajemen risiko itu apa. Sebenarnya ini proses ini sebenarnya namanya ICC ya, Integrated Change Control ini sebenarnya bukan ranahnya manajemen risiko, tapi dia ini adalah bagian istilahnya apa ya? Yang memayungi gitu ya, memayungi dari proses manajemen risiko gitu. Jadi sifatnya lebih di atas, hierarkinya lebih tinggi. Oke, nih ya, kita ingat-ingat kembali gitu, ada 7 ya, ada 7 proses manajemen risiko. Nah, di mana kelima ini ya 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah planning process group. Yang akan kita bahas hari ini adalah satu implementasi respon risiko yang masuk ke dalam proses grup eksekusi dan lalu monitoring risiko yang masuk ke dalam proses grup monitoring controlling. Di mana kedua ini pada dasarnya adalah berada pada fase yang sama, yaitu fase carrying out work ya, fase pelaksanaan pekerjaan. Tapi dua proses grup yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi karena ini berada pada fase yang sama, tapi dua proses grup yang berbeda, jadi pada dasarnya ini kedua proses grup ini sifatnya saling mengoreksi apa yang diimplementasikan di sini, ya, ketika dijalankan gitu, lalu dia akan dimonitor. Dimonitor dalam artian apa? Dicek, dicek apakah prosesnya itu sudah efektif, sudah memenuhi tujuannya, gitu kan. Nah, lalu kalau misalnya sudah oke ya, sudah selesai dan sudah mencapai tujuan dari aktivitasnya, tidak mencapai tujuan dari eksekusinya, oke berarti sudah selesai. Tapi kalau misalnya belum, nah dia akan dikembalikan lagi, gitu ya. Ketika belum, dalam arti yang tidak mencapai, tidak sesuai dengan kriteria penerimaan, gitu, nah, lalu dikembalikan lagi ke proses implementasi respon risiko. Sebenarnya sama kayak tugas kuliah gitu ya, apalagi tugas project yang tugas besar atau kayak skripsi gitu kan. Ya ketika kalian membuat draftnya gitu kan, mau itu draft proposal atau draft skripsinya gitu kan, itu kan namanya pada dasarnya adalah eksekusi. Nah, lalu siapa yang memonitor? Memonitor adalah dosen pembimbing gitu ya. Dosen pembimbing ketika monitor gitu kan, monitor artinya apa? Membandingkan dengan best practice-nya, membandingkan dengan kriteria-kriteria penerimaannya. Ya apabila belum, dibalikin lagi. Nih, balikin lagi masih ada yang salah gitu kan. Nah, proses itu akan jalan bulat muter terus gitu sampai akhirnya benar. Nah, ketika benar itu apa? Kalian diperbolehkan untuk maju sidang gitu ya. Diperbolehkan untuk ditutup, nah, closing proses lah kalau di konteks manajemen proyek gitu. Ya. Jadi pada dasarnya proses grup eksekusi dan monitoring controlling itu sifatnya saling mengoreksi untuk apa? Untuk menjalankan namanya proses
continuous improvement gitu ya. Perbaikan terus-menerus gitu. Ya, karena namanya manusia pasti ada cacatnya, ada kurangnya gitu kan. Maka dari itu harus terus diimprove gitu ya secara terus-menerus gitu, from cradle to grave. Nah, oke, kita silakan direview kembali gitu ya, direview kembali tugas materi-materi kuliah minggu lalu gitu ya. Silakan di-scan di QR code di samping ini gitu. Ya, kalau misalnya kalian mungkin nggak sempat nggak bawa HP sekarang, silakan di print di print screen atau di screen snip gitu ya. Tekan Windows Shift S di laptop kalian atau di keyboard kalian, ya. Lalu nanti bisa dibuka belakangan gitu kan. Nah, nanti setelah dibuka silahkan dijawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan ini ada empat pilihan ganda, ya. Ada 4 pilihan ganda, jadi bisa dijawab aja di situ. Oke, jadi silahkan kalian jawab di mana? Di laptop atau di layar HP kalian ya dengan scan QR code ini. Nah, sambil kalian mungkin menjawab ya saya teruskan lagi materinya. Oke, ya pada dasarnya yang namanya implementasi respon risiko itu ya kita akan melihat kembali lagi gitu ya, logikanya adalah yang namanya sebuah implementasi, yang namanya sebuah proses pelaksanaan gitu kan harus memiliki basic, harus memiliki sebuah dasar. Dasarnya dari mana dasarnya? Ya dasarnya kembali lagi ke rencana manajemen risiko. Ini udah barang pasti gitu kan. Di mana manajemen risiko itu salah satu dokumennya ada yang dokumen manajemen proyeknya yang menggunakan risk register dan report dan lesson learned itu. Ya, lesson learned ini gunanya untuk apa sih ya? Bagaimana ketiga dokumen ini memberikan masukan gitu kan kepada proses ini, proses implementasi respon risiko itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Pada dasarnya ya, yang terpenting adalah ketika melaksanakan respon risiko ya, mengimplementasikan respon risiko yang sudah direncanakan di proses sebelumnya, ya, pada dasarnya ini memberikan dampak apa, memberikan efek apa sih? Nah, terjadilah sebuah proses tambahan yang akan kita bahas di menjelang akhir kuliah ini, yaitu sebuah proses yang namanya integrated change control, yaitu adalah sebuah respon dari permintaan adanya perubahan. Ya, perubahan apa sih biasanya gitu kan? Ya, yang namanya coba kita lihat lagi deh ya, kita pakai bahasa yang paling sederhana aja deh. Tujuan manajemen risiko itu apa sih pada dasarnya? Ya, pada dasarnya apa sih? Kenapa kita perlu ingat-ingat lagi kuliah saya yang pertama gitu ya? Kenapa kita perlu manajemen risiko? Untuk mencegah terjadinya sebuah masalah, ya kan? Nah, masalah itu bisa terjadi akibat apa? Adanya rencana awal ya, rencana yang pertama kali dibuat itu ya mungkin bisa jadi belum matang gitu kan. Masih ada yang miss gitu kan, masih ada yang kelewat gitu, ada satu atau beberapa aspek yang tidak terencanakan gitu kan. Ya, misalnya mungkin lupa ada perencanaan harusnya pakai scaffolding cuman akhirnya nggak pakai scaffolding atau yang lainnya lah gitu kan. Nah, rencana-rencana yang beresiko itu, yang beresiko tinggi itu kemudian dinilai kembali gitu kan, diasas kembali dengan proses manajemen resiko ini ya. Nah, lalu implementasi respon resikonya adalah ya dengan melakukan perubahan gitu ya. Dengan melakukan perubahan jelas untuk apa ya? Perubahan itu diperlukan untuk mencegah terjadinya risk event atau isu itu. Nah, makanya ini yang nanti akan kita bahas agak mendalam ya di akhir kuliah ini. Nah, lalu dengan adanya change control ini lalu diupdate lah ya, lalu diupdate, ada risk register tentu diupdate gitu kan untuk apa ya? Untuk diperbarui aja. Apakah resiko ini sudah ditangani atau belum? Belum, sudah. Nah, bagaimana penanganannya? Nah, ada dokumen tambahan di situ. Oke. Ya. Jadi ini yang yang input ya, dokumen-dokumen input yang menjadi dasar pelaksanaan atau implementasi rencana respon risiko ya. Risk management plan ini termasuk semua elemen yang ada gitu kan ya, plan risk response,
terus RBS, risk register, ini semua sudah kita bahas di kuliah-kuliah selanjutnya. Jadi silahkan kalian lihat lagi ya kuliah-kuliah saya yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa sih maksudnya gitu ya. Nah, pada dasarnya adalah ya ini namanya rencana itu kan panduan gitu ya. Jelas itu. Yang namanya rencana itu adalah panduan, adalah guideline. Ya supaya apa? Supaya pada dasarnya ketika respon resiko itu diterapkan, diimplementasikan, ya tidak apa namanya? Ya tidak sembarangan. Ya. Karena kalau sembarangan ya pada akhirnya malah bukannya malah menyelesaikan masalah, ya malah menambah masalah. Gitu kan. Yang kira dalam sebuah project ya, dalam sebuah project itu that's a big no-no gitu ya. Itu nggak boleh terjadi seperti itu. Maka dari itu ya perlu juga namanya risk register gitu ya. Supaya apa ya? Supaya namanya implementasi respon resiko itu ya mengacu ke resiko-resiko yang terkait. Jangan tahu-tahu melakukan suatu tindakan respon resiko yang tapi ini nggak tahu nih menyelesaikan resiko yang mana, merespon resiko yang mana, tahu-tahu dibikin aja gitu. Tapi nggak ada apa, nggak menyelesaikan resiko yang mana gitu. Sebentar. Oke. Nah, jadi yang namanya implementasi respon resiko yang mengacu pada rencana respon resiko yang sebelumnya, di mana setiap rencana respon resiko itu ya pasti direncanakan untuk apa? Ya merespon resiko-resiko yang sesuai. Kalau tiba-tiba melakukan suatu hal tanpa istilahnya apa namanya melakukan sesuatu tapi nggak jelas ini asal usulnya dari mana, latar belakangnya apa ya buat apa gitu ya. Jadi namanya sebuah latar belakang gitu kan, namanya sebuah latar belakang permasalahan ya pada dasarnya itu ada di risk register gitu. Suatu rencana respon resiko dibuat karena ada latar belakang permasalahannya ya sebuah resiko yang teridentifikasi gitu. Oke. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya, untuk ketika merencanakan respon resiko dan mengimplementasikannya, balik lagi lesson learn gitu ya, daftar-daftar pembelajaran gitu ya, hikmah-hikmah dari proyek-proyek sebelumnya gitu kan atau kejadian-kejadian sebelumnya itu lagi-lagi menjadi acuan gitu ya. Kenapa ya? Karena pada dasarnya yang namanya kita menyelesaikan masalah itu kita perlu belajar dari sejarah gitu ya, kasar-kasar seperti itu ya. Bahkan sampai ada anekdotnya orang-orang yang gagal dalam mempelajari sejarah akan dikutuk mengulangi kesalahan yang sama gitu, akan dikutuk mengulangi peristiwa sejarah yang sama gitu. Itu kalau misalnya orang gagal belajar sejarah. Lalu gimana Pak kalau orang-orang yang berhasil dalam mempelajari sejarah? Ya jadi mereka juga dikutuk apa? Dikutuk akan mengajari peristiwa bersejarah dan melihat orang-orang lain yang gagal mempelajari sebuah sejarah untuk mengulangi kesalahan yang sama. Dikutuk juga sebenarnya ya. Jadi seperti itu. Ya, itu anekdotnya aja. Nah, cuma pada dasarnya ketika kita lagi-lagi gitu ya, kalau misalnya kita mengelola sebuah risiko, lesson learn ini menjadi kunci. Gitu ya. Bahkan kalau nggak salah di mana ada beberapa orang gitu ya yang ketika menjalankan manajemen project secara keseluruhan gitu mengangkat sebuah isu kalau yang namanya knowledge management gitu ya, manajemen ilmu pengetahuan, manajemen knowledge ya, pengetahuan itu perlu gitu. Karena ya kalau kita lihat aja gitu ya, mungkin yang sudah pernah magang gitu kan atau yang sedang bekerja saat ini coba aja tanya gitu, ada nggak records ya atau dokumentasi dari proyek-proyek sebelumnya kira-kira bisa menjadi bahan untuk supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada nggak bahan-bahan, ada nggak dokumen-dokumen dari proyek sebelumnya yang bisa digunakan untuk evaluasi supaya tidak mengulangi kesalahan sama di proyek saat ini gitu ya. Mungkin masih sedikit gitu ya, mudah-mudahan saya salah ya, mudah-mudahan organisasi-organisasi pelaku industri saat ini sudah punya yang namanya lesson learn itu. Oke, lalu yang terakhir adalah risk report gitu kan, laporan-laporan risiko gitu kan yang pada dasarnya adalah hasil dari monitoring respon risiko. Oke, nah ingat yang namanya pada dasarnya gitu ya, yang pada dasarnya adalah implementasi respon risiko itu adalah ya kita menghabiskan biaya kontingensi, biaya cadangan gitu, yang dimana ini sudah kita hitung ya, sudah kita hitung sebelumnya
berdasarkan hasil analisis resiko secara kuantitatif gitu ya. Jadi dalam satu resiko proyek teridentifikasi gitu kan ya, di satu AHS gitu kan, satu analisa harga satuan itu setiap elemen biaya itu kita lihat. Misalnya untuk biaya material gitu kan, ada biaya material. Ada nggak kemungkinan biaya material ini bisa naik? Karena for some reasons naik. Gitu. Entah mungkin karena ada eskalasi harga gitu kan, yang kita tahu inflasi naik gitu kan. Atau kalau inflasi kan biasanya dampaknya itu kan saya bukan ahli makroekonomi ya. Cuman yang saya tahu ya biasanya ya, yang namanya inflasi itu kan naiknya itu nggak mungkin drastis gitu, langsung naik gitu ya. Kecuali kalau misalnya proyeknya ada di Rusia gitu kan yang lagi lagi bermasalah ekonominya gitu kan ya, makin parah juga ekonomi masalahnya gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan kalau kita bicara di konteks lokasi gitu ya, di Indonesia kayaknya nggak inflasinya saat ini kan juga masih stabil ya kalau saya lihat di statistiknya gitu sampai sekarang gitu. Nah, contohnya dari inflasi itu apakah mungkin naik tiba-tiba gitu kan? Nah, itu berarti kan peluangnya kecil gitu. Intinya pada setiap elemen biaya gitu kan, elemen AHS, harga material, terus ada koefisien koefisien harga satuan yang juga ternyata yang berasal dari produktivitas ya kan, produktivitas alat berat, lalu itu kemungkinan berubahnya seperti apa, kemungkinan terjadi perubahannya seperti apa di situ. Nah itu kan dihitung, adalah namanya biaya kontingensi ya sebesar segini. Gitu. Ya sebesar, kalau di contoh ini sebesar segini nih ya, 75 juta. Ini yang sudah saya bahas di minggu lalu tuh ya, di slide minggu lalu. Jadi silakan kalian lihat kembali cara ini dasar logikanya seperti apa gitu. Ya, pada dasarnya ketika menjalankan respon resiko, yang mengimplementasikan respon resiko, ya jangan sampai menghabiskan biaya kontingensinya itu ya, karena pada dasarnya biaya kontingensi itu nggak bisa kita budgetin gitu ya, kita anggarkan 100% dari direct cost, itu nggak mungkin gitu. Ya kalau misalnya nih ya, biaya kontingensi dan eskalasi ini nilainya sama dengan direct cost, ya buat apa gitu. Itu namanya ya perencanaan biaya cadangan yang nggak efektif, karena istilahnya udah dari otaknya itu udah bisa jadi karena saking paranoid, ya udahlah kita biaya kontingensi kita gede-gedein, itu nggak mungkin gitu loh. Ya kalau misalnya terlalu dibesar-besarkan gitu biaya kontingensinya supaya bisa merespon semua resikonya, itu pendekatan yang sangat-sangat paranoid yang pada akhirnya akan membengkakkan, yang akan memperbesar cost baseline, lalu pada akhirnya akan membesarkan project budget, sehingga nggak akan bisa menang tender, nggak akan bisa bersaing. Atau yang terjadi sebaliknya adalah direct cost-nya jadi perkecil gitu kan, misalnya nih direct cost akan jadi kecil sekali gitu kan. Nah, sehingga untuk produksinya pun jadi susah. Gitu ya, untuk produksinya pun jadi susah, untuk nggak bisa mencapai tujuan-tujuan persyaratan mutu, persyaratan biaya, persyaratan waktu, dan persyaratan lain-lainnya gitu, nggak bisa juga karena pada dasarnya kemakan untuk biaya kontingensi semua gitu ya. Jadi pendekatan yang paranoid pun juga ya nggak akan ada manfaatnya juga gitu ya. Atau sebaliknya pendekatan yang meremehkan ya, yang underplaying gitu istilahnya, biaya kontingensi dikecil-kecil, di biaya kontingensi eskalasinya dikecil-kecilin sekecil-kecilnya supaya bisa produksi bisa produksi atau bisa digaji sebagus-bagusnya atau meningkatkan keuntungan, ya itu juga foolish, juga ceroboh sekali kalau misalnya seperti itu ya. Jadi ingat kembali gitu ya, manfaat dari manajemen risiko yang pernah saya jelaskan. Pada dasarnya adalah fine tuning gitu loh ya. Pada dasarnya pada dasarnya adalah yang namanya manajemen resiko itu adalah suatu proses fine tuning ya. Fine tuning itu kayak gimana sih kalau misalnya kalian hobi main gitar itu ya. Gimana sih nyetamnya tuh? Teng 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 gitu kan, kayak diputer sehalus-halus mungkin gitu kan, diputer tuh stemannya tuh sampai dapat nada yang pas. Nah, pada dasarnya fungsi dari manajemen resiko itu adalah untuk itu, untuk fine tuning semua all project management plan elements. Ya.
agar sesuai, agar apa ya, agar semua tujuan dari project itu tercapai gitu. Oke. Tujuan-tujuan pada dasarnya tujuannya project management itu apa sih? Ya apa? Ya pada dasarnya ya adalah apa? Ya adalah stakeholder satisfaction kan? Stakeholder satisfaction, kepuasan para stakeholder. Udah itu udah tujuannya pada dasarnya seperti itu. Ya. Jadi jangan jadikan yang namanya proses manajemen risiko itu adalah proses yang penuh dengan paranoia gitu kan, sehingga pada akhirnya malah membuat sebuah organisasi itu nggak berani mengambil resiko gitu. Pada akhirnya malah jadi ketakutan sendiri gitu ya. Oke. Ya. Nah, jadi terkait dengan yang ini gitu ya, terkait dengan namanya risk monitoring gitu ya. Ya, satu aturan yang kunci ketika menjalankan manajemen resiko termasuk risk monitoring adalah ya nggak panik gitu. Jangan panik. Gitu. Begitu ada resikonya belum terjadi ya jangan panik. Rencanakan respon resikonya yang tepat atau yang tepat itu dalam artian apa? Yang nggak underplaying kayak si anjing ini juga gitu kan. Gitu. Udah tahu ada kebakaran gitu kan di sekitarnya gitu kan malah asik-asik aja malah ngopi gitu kan. Nah, ini yang namanya underplaying di sini. Istilahnya apa ya meremehkan. Mau resikonya sudah membesar menjadi sebuah isu gitu kan yang membakar habis tujuan proyeknya atau malah ya yang kayak gini juga nggak bener juga gitu loh ya malah panik teriak-teriak gitu kan ini juga nggak bener juga gitu. Nah jadi yang namanya risk monitoring itu pada dasarnya adalah sebuah proses pengawasan, proses monitoring, pengawasan, dari implementasi rencana respon resiko yang sudah disetujui gitu ya. Selain itu juga men-track ya, menelusuri ya, mengawasi benar gitu resiko-resiko yang teridentifikasi apakah resikonya sudah berhasil ditangani ya, sudah berhasil direspon dengan baik atau malah belum. Bisa jadi implementasinya sudah diterapkan terhadap sebuah resiko tapi ternyata nggak ngefek. Resikonya masih terjadi. Malah dan membesar bisa jadi gitu kan. Nah, itu yang menjadi bahaya juga tuh. Ya, mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang baru gitu kan. Termasuk apa resiko-resiko residual itu jelas dan resiko-resiko sekunder gitu ya. Resiko sekunder dan resiko residual itu sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Kalau saya tidak salah ingat gitu. Silakan nanti dicek aja. Oke, dan mengevaluasi seluruh proses efektivitas dari risk management proses. Ya. Sehingga apa ya pada dasarnya tadi kembali lagi ke apa? Ke basicnya gitu ya. Balik lagi ke basicnya adalah yang namanya implementasi dan monitoring ya. Itu adalah sifat yang iteratif, continuous improvement. Balik lagi ke situ lagi ya. Ini yang namanya monitoring risiko itu adalah memungkinkan adanya pengambilan keputusan untuk menyelesaikan resiko yang ada terus. Gitu. Yang akan ada terus lah namanya risiko itu. Ya baik ketika resiko sudah respon resiko sudah diimplementasikan, yang namanya resiko itu namanya ketidakpastian itu akan selalu ada. Sampai kapan Pak namanya ketidakpastian ini? Sampai proyek ini selesai. Gitu. Ketika proyeknya sudah dinyatakan selesai, sudah ditutup, nah barulah yang namanya resiko-resiko proyek itu sudah habis, sudah tidak ada. Ya. Nah, jadi yang namanya ini ya, nih sudah saya jelaskan di awal gitu ya. Yang namanya resiko itu yang nggak ada setelah project end gitu ya. Ketika project dimulai gitu kan, yang namanya resiko itu ya, itu terjadi sebelum bom ini meledak gitu ya, sebelum event ini resiko itu menjadi sebuah bom meledak. Nah, disinilah yang namanya monitoring itu, yang namanya pelaksanaan manajemen resiko itu sebelum terjadi risiko itu berfokus terhadap respon-respon risiko. Ada apa aja? Ada 5. Ada eskalasi, ada avoidance, menghindari, ada apa lagi?
Ya, ini ada di soal review yang tadi tuh. Ya, lalu ada transfer, mitigasi, dan menerima di situ. Ya, itulah yang namanya respon-respon resiko. Respon-respon yang sifatnya apa? Proaktif, ya, yang sifatnya proaktif. Gitu. Nah, ketika ketika resiko itu sudah menjadi masalah, gitu ya, meledak gitu bomnya, nah itu yang namanya kita bolehlah sebuah organisasi itu berfokus terhadap risk recovery. Bagaimana mengendalikan supaya dampaknya itu nggak meluas, menggunakan namanya rencana kontingensi di situ. Oke. Oke, apabila kalian ada pertanyaan, ya mungkin kepikiran gitu baru menanya sekarang gitu kan, silakan kalian tanyakan di kolom chat ya, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Oke. Nah, jadi namanya monitoring risiko itu akan menggunakan maaf tadi saya kayak agak kelewatan ya. Oke. Ya, kita kesini dulu deh. Oke, nih yang namanya proses monitoring risiko itu pada dasarnya akan menggunakan risk management plan ya. Lagi-lagi ini udah satu barang pasti gitu ya. Lalu menggunakan dokumen-dokumen project yaitu dari issue log, lesson learned, risk register gitu kan. Lalu menggunakan work performance data and reports. Nah, di mana ini akan diproses dalam proses monitoring risiko. Nah, pada akhirnya untuk apa? Untuk menghasilkan work performance information, change request, PM plan updates, dan dokumen-dokumen lainnya. Oke, kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, jadi yang namanya monitoring risiko itu menggunakan work performance information untuk apa? Untuk menentukan, untuk melihat apakah respon risiko yang diimplementasikan itu efektif, ya kan? Apakah ada perubahan-perubahan dalam level risiko proyek secara keseluruhan? Ya, jadi kan untuk melihat risiko mana nih yang sudah ditangani, yang istilahnya dampaknya sudah dimitigasi sebelum terjadi, atau yang peluangnya sudah diperkecil sebelum terjadi. Gitu, ya. Lalu bagaimana status-status dari risiko-risiko yang teridentifikasi pada dasarnya ini juga gitu ya. Dan newly identified risk. Nah, jadi oke, ingat-ingat lagi gitu ya. Kita coba mungkin kita balik lagi ke slide yang ini deh. Oke. Pak, tadi kan katanya kok identifikasi resiko baru gitu ya. Berarti kan yang namanya identifikasi resiko itu kan di planning proses group, Pak. Kenapa tiba-tiba harus dikerjakan lagi di fase ini, di fase eksekusi dan fase monitoring controlling. Nah, itu pertanyaan yang sering kali muncul gitu ya. Sering kali muncul ketika mempelajari proses manajemen resiko. Saya ulangin sekali lagi, yang namanya resiko itu, resiko-resiko proyek ya, resiko-resiko proyek itu akan ada terus, akan muncul terus selama dalam satu siklus hidup sebuah proyek. Itu udah barang pasti, udah keniscayaan lah. Nah, maka dari itu, yang namanya implementasi respon risiko dan monitoring risk itu ya pada dasarnya ya lihat lagi di sini gitu ya, lihat lagi di ITTOs-nya, di input tools dan input proses dan output-nya. Yang namanya implementasi respon risiko ya akan menghasilkan update risk register. Nah, jadi risk register ini kan dokumen apa? Ini dokumen yang maaf, oke. Ini kan pada dasarnya apa sih? Ya ini kan dokumen apa nih? Ini kan dokumen plan kan, dokumen yang ada di fase planning. Ini akan diupdate terus. Risk registernya akan diupdate terus. Gitu. Ya, karena apa? Karena ketika mengimplementasikan respon risiko itu, ingat, saya sudah jelaskan di kuliah minggu kelima ya, yang sudah saya rekam, itu akan ada terus yang namanya secondary risk. Ya, apa itu secondary risk? Silakan dilihat lagi ya. Dan ada namanya residual risk. Nah, kalian nggak akan nanya lagi kalau kalian sudah melihat kuliah saya di minggu lalu itu. Ya. Sama ketika nanti menjalankan monitoring resiko, ya. Nih, ini akan ketemu terus tuh ya. Makanya secondary residual itu pasti akan ketemu terus. Nah, selain itu ya, yang namanya monitoring risiko itu juga akan menilai sendiri, gitu, menilai proses sendiri. Apakah proses risk management, ya, pendekatan-pendekatan metodenya itu, apakah masih sesuai atau tidak. Gitu. Karena ya tergantung apa? Tergantung kondisi situasinya seperti apa. Gitu.
Nah, lalu melihat juga apakah asumsi-asumsi proyek yang ada itu masih benar atau enggak, itu sudah berubah. Nah, maka dari itu kan update assumption log itu juga harus ada di situ. Nah, lalu juga melihat gitu kan, apakah kebijakan-kebijakan dan prosedur dari manajemen risiko itu masih diikuti, ya ini sebenarnya terkait ke sini gitu ya, terkait ke sini. Ya kalau misalnya nggak efektif, ya berarti bisa jadi ada kebijakan-kebijakan, ada prosedur-prosedur yang mungkin nggak diikutin. Gitu. Lalu juga yang penting adalah apakah biaya kontingensi itu ya perlu diawasi atau tidak, ya bukan diawasi atau tidak ya, apakah masih ada atau tidak ya, masih cukup atau tidak, ya jangan-jangan apa resikonya banyak gitu kan, sehingga menganggarkan biaya kontingensinya nggak memadai gitu kan, pada akhirnya malah nggak, misalnya ketika menggunakan anggaran biaya kontingensinya malah nggak efektif gitu, bisa jadi seperti itu yang sering terjadi. Oke, ada pertanyaan. Oke, ya ini ada pertanyaan bagus nih. Oke, nanti ini pertanyaannya akan saya jawab di akhir ya. Ini ada pertanyaan bagus, saya simpan dulu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, nah lalu apa? Nah ini proses risk monitoring ya. Oke, baik sini lagi. Ya, jadi namanya proses monitoring risiko itu akan menghasilkan work performance information. Ya, ini apa nih? Ini apa sih ini? Kalian sebenarnya sudah mempelajari ini, ya. Work performance data and work performance information kalian sudah pelajarin, tapi nanti akan saya berikan lagi gitu ya di kuliah hari ini, karena ini pada dasarnya bukan ranah manajemen risiko, tapi ranah manajemen biaya dan waktu gitu ya. Ingat-ingat kembali saja di situ. Lalu change request, lalu PM plan appraise dan lain-lain gitu ya. Oke, ini untuk sekedar mengulang saja. Yang akan menilai apa? Ini sudah saya jelaskan tadi in English gitu ya, dalam bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Indonesia seperti ini. Oke. Ya, risk management plan itu akan memberikan informasi ya, berupa panduan bagaimana sebuah risiko itu dimonitor. Gitu. Per berapa bulan? Dalam sebulan itu berapa kali diawasi? Lalu bagaimana mengawasinya? Apakah menggunakan alat bantu kah gitu, kayak misalnya bagaimana untuk memonitor resiko terjadinya penurunan pondasi yang berlebihan gitu misalnya. Pakai apa? Oh, ya udah kita pakai monitoring apa? Pakai alat deh. Pakai alat apa detektor gitu. Apa sih namanya tuh? Saya lupa namanya apa, tapi yang jelas bisa menggunakan inclinometer itu untuk inclinometer misalnya ya. Misalnya menggunakan inclinometer. Pernah dengar nggak inclinometer? Pernah dengar nggak yang namanya inclinometer itu apa? Enggak, Pak. Nah, coba nih, inclinometer. Ini kalau nggak salah untuk ngecek kemiringan. Ya, biasanya ini dipakai untuk struktur-struktur yang memiliki resiko ketidakstabilan tanah yang cukup tinggi, gitu. Entah karena memang tanahnya yang nggak begitu bagus, atau karena mungkin ada banyak beban dinamis yang bekerja gitu ya, beban dinamis ya, biasanya ini beban dinamis dari dari beban lalu lintas ya, baik itu di sekitarnya ataupun di struktur itu sendiri gitu kan. Nah, itu mereka menggunakan inclinometer untuk apa? Untuk memonitor kemiringan gitu, kemiringan sebuah struktur gitu. Berapa derajat nih kemiringannya nih gitu, bisa pakai inclinometer itu. Show. Salah saya. Oke. Nah, lalu ada work performance data, ya informasi mengenai respon risiko terimplementasi ya. Lalu ada work performance report itu yang menggunakan ini lagi nih. Nah, ini saya kasih tahu nih. Cost and schedule variance, SPI, CPI ya. Jadi bisa CV, SV, SPI, CPI dan performance forecast. Nah, ini kalian ingat lagi lah time cost-nya di situ seperti apa. Ya, oke. Ini sudah saya jelaskan ya, cuman agak lebih detail di sini ya. Ada issue log, ada sembilan register, ada register dan risk report. Untuk detail, untuk lebih panjangnya silakan kalian nanti dibaca sendirilah di situ. Ya, nanti silakan dibaca lagi ya, silakan di pause nanti dibaca lagi di situ. Oke,
Ya, di sini yang saya mau jelaskan ya. Nah, namanya work performance data gitu ya, ada namanya kinerja mutu ya. Kinerja mutu itu apa sih, Pak ya? Ya, ketika proses quality control itu akan dicek dari sekian banyak inspeksi yang dijalankan gitu ya. Biasanya sesuai dengan jumlah deliverable yang ada gitu kan. Lalu dibandingkan nih mana yang lolos mana yang enggak. Ya, yang enggak lolos masuk ke dalam laporan-laporan non conformance report NCR gitu ya, bukan MCR ya. MCR itu band My Chemical Romance. Ini namanya non conformance report gitu. Oke, laporan ketidakpatutan atau ketidaksesuaian gitu. Nah, pada dasarnya yang namanya ketidakpatutan dan ketidakpastian itu kan apa sih? Ini kan masalah ya, masalah mutu gitu. Kenapa kok bisa tidak sesuai? Yang namanya manajemen resiko itu mencegah ini terjadi. Yang namanya manajemen resiko itu mencegah NCR terjadi. Gitu. Sebisa mungkin NCR itu kosong. Ya, kalau NCR itu nggak ada gitu kan, kosong gitu. Nah, itu either ada manipulasi atau manajemen resikonya jago banget gitu. Sampai semua resiko itu bisa semua masalah itu nggak terjadi sama sekali ya. Mana yang benar itu wallahu alam ya. Gitu. Ya pada dasarnya yang namanya NCR itu ya pasti akan ada. Ini sebuah keniscayaan lah. Keniscayaan akan ada gitu loh. Nah, tinggal seberapa besar dan seberapa banyak gitu kan, pertanyaan selanjutnya itu seberapa besar dan seberapa banyak gitu namanya NCR itu akan ada gitu. Nah, yang namanya monitoring resiko akan melihat ini. Kalau NCR-nya itu banyak sekali, nah berarti apa? Berarti ada proses manajemen resiko yang tidak berjalan efektif. Kenapa? Karena masalah itu terjadi terus. Cuma kayak seakan-akan masalah itu tidak bisa dicegah. Nah, namanya kinerja mutunya itu pasti akan mempengaruhi kinerja biaya dan waktu. Ya dari apa ya akan dilihat, akan terlihat dari earn value-nya gitu. Nilai duit dari deliverable yang sudah lolos inspeksi gitu kan, atau dan actual cost-nya. Gitu. Nah, kita seperti apa nih? Misalnya contoh seperti ini. Kalian mungkin masih ingat ya. Mudah-mudahan masih ingat nih. Mudah-mudahan masih ingat yang pernah saya jelaskan di kelas time cost. Ini kurva S. Ya kan? Nah, dari kurva S ini sebenarnya kita bisa lihat ya kinerja manajemen resiko itu seperti apa. Ini kan yang kurva biru tua ini kan plan value, rencananya gitu kan. Impiannya, angan-angannya si kontraktor gitu kan. Oke, saya bermimpi bisa menyelesaikan dalam waktu 17 pekan. Dengan biaya sebesar berapa tuh? Sebesar 360-500 gitu. Nah, cuman dalam kenyataannya ketika sudah berjalan masuk ke pekan ke-8, earn value-nya itu mengalami stagnasi di sini. Kok lempeng di sini gitu loh kan. Artinya apa kalau lempeng di sini? Nah, kita lihat di sini capaian progresnya nih. Ini masih pakai yang putih ya. Warna apa ya? Hitam deh. Ya, kita lihat di sini nih. Mana tuh? Nah, ini dua ini nih ya. Di pekan ke-6, pekan ke-7 tiba-tiba capaian progresnya earn value-nya 0. Ini ada masalah di sini. Ya, ada terjadi yang sebuah namanya risk event ya. Risk event. Ada masalah apa sehingga tidak bisa berprogres, tidak bisa berproduksi. Ya, kita lihat lagi biayanya. Padahal udah ada biaya yang dikeluarkan, nggak malas-malasan, nggak kerja di sini nih. Ya, ada biaya yang dikeluarkan di situ, tapi tidak dinilai. Istilahnya ini ada sebuah terjadi pemborosan. Ya, terjadi sebuah pemborosan. Ya, yang sia-sia. Ya, yang menghasilkan apa? Waste. Ya, non physical waste. Nah, nyambung nih ke kelas saya yang lain nih. Ada limbah non fisik di situ terjadi. Nah, yang namanya manajemen resiko itu mencegah ini jangan sampai earn value-nya kosong. Padahal sudah ada actual cost-nya. Oke, actual cost-nya itu apa namanya? Memang di bawah rencana gitu kan. Kamu di bawah rencananya, di bawah rencana anggarannya. Tapi kan nonetheless ada biaya keluar gitu loh. Mungkin ya kita nggak tahu ini bisa terjadi karena banyak hal gitu ya. Tapi pada dasarnya indikatornya sudah jelas.
tidak ada produksi, ya, tidak ada prestasi yang dicapai, tapi ada biaya yang keluar. Nah, ini menjadi sebuah masalah di situ. Kelihatan di sini, oh ini berarti ada masalah yang terjadi. Ada proses, ada masalah yang harusnya bisa dicegah, tapi masih terjadi. Nah, itu yang namanya proses proses manajemen resiko, monitoring resiko itu seperti itu. Kan? Tuh, kita di sini dari grafik ini ada kelihatan gitu kan. Ini ada masalah nih terjadi di situ. Ya, itulah yang namanya tadi performance analysis seperti itu dilihat itu. Dilihat dari apa? Dari daily atau weekly activity report-nya. Ya. Target mingguannya itu harus mencapai bobot berapa persen kita harusnya. Oh, kita lihat di sini nih. Tiap minggu itu kita ini kan kelihatan di sini nih. Tiap minggu harus mencapai target. Oke, di minggu ke-6 itu harus mencapai 32.517. Minggu ke-7 harus mencapai di target minggu ke-7 saja harus ada 31.508. Secara kumulatif gitu ya, secara kumulatif di minggu pertama harus sekian, minggu kedua sekian, ketiga sekian dan seterusnya. Tapi kenyataannya di minggu ke-7 dan minggu ke-8 ternyata capaiannya nggak mencapai segitu. Nah, itu kan hasil technical performance analysis seperti itu kelihatannya. Dari daily atau weekly activity report-nya. Kelihatan dari situ tuh. Ketika udah meleset dari target mingguan atau hariannya, harusnya udah lampu kuning tuh. Udah kelihatan nih ada penyakit nih, ada gejala di sini nih. Gitu. Nah, lalu juga bisa lihat dari reserve analysis. Ketika menjalankan monitoring respon resikonya gitu kan, ada nggak nih anggaran biaya kontingensi untuk mata pekerjaan, untuk item WBS, untuk sebuah item WBS yang sudah punya anggaran, ada nggak nih yang kepake dari biaya kontingensinya? Gitu. Misalnya nih, untuk sebuah pekerjaan ya. Untuk sebuah pekerjaan gitu ya, untuk salah. Maaf. Ya, misalnya untuk sebuah work package ya, untuk sebuah work package 1 misalnya, dia itu sudah punya anggaran let's say 100 juta gitu misalnya. Ada plus biaya kontingensi 1%. Ya, 1% itu berarti berapa? 1 juta ya, berarti 1 juta gitu. Untuk paket pekerjaan ini sudah menghabiskan anggaran misalnya untuk actual cost-nya misalnya sudah menghabiskan 98 juta. Gitu. Nah, tapi ada biaya kontingensi yang misalnya sudah kepake berapa? Sudah kepake 1 juta nih. Nah, berarti kan untuk biaya untuk respon resikonya, untuk pasangan respon resikonya harusnya jangan ada lagi. Gitu. Harusnya jangan ada lagi pasangan respon resikonya karena apa? Karena untuk anggaran kontingensinya sudah kepake habis di situ. Ya, kalaupun ya mau menghabiskan anggaran lagi untuk respon resikonya, apakah boleh Pak kita menggunakan anggaran utamanya gitu kan yang di situ? Kita pastikan dulu apakah 98 juta ini sudah berhasil mencapai prestasi ya. Apakah ini sudah bisa istilahnya ya menghasilkan suatu deliverable yang lolos uji mutu ya, yang QC lolos atau enggak. Ya, kalau misalnya sudah bisa mencapai, alhamdulillah prestasi berarti itu. Ya, silakanlah sisa anggarannya itu punya 2 pilihan lagi. Apakah akan menjadi additional margin atau digunakan untuk proses apa? Untuk proses manajemen resiko lagi. Dialihkanlah gitu. Jadi ya ada biaya tambahan untuk biaya kontingensinya gitu ya. Pada dasarnya ya akan menjadi biaya habis pakai lagi. Mau pilih yang mana? Ya karena gini, sampai ini deliverable ini lolos uji mutu ya. Kalau proyeknya belum selesai, namanya resiko itu akan ada lagi, akan ada terus. Jangan artinya kolom yang ini sudah lolos uji mutu, sudah dibayar oleh owner gitu kan, bukan berarti resiko-resiko terkait sebuah deliverable itu akan hilang. Belum tentu.
tuh tahu misalnya ada kerjaan lain gitu kan yang berada di sekitar deliverable itu gitu kan, di suatu pekerjaan yang sudah selesai itu tahu-tahu merusak gitu kan, kita nggak pernah tahu ya. Jadi jangan menghitung suatu pendapatan yang belum jelas gitu, yang belum pasti. Ijon, ya jangan begitu, jangan menggantang asap lah. Lalu audit, nah ini monitoring berikut adalah audit gitu, untuk yang ngecek lah, inspeksi audit di situ. Nah, outputnya, nih ya, output dari risk monitoring itu akan dilihat SPI CPI-nya, ya, schedule variance atau cost variance akan dilihat di situ. Kalau misalnya nih, ya, schedule variance sama cost variance itu masih within range, masih within tolerance, nah berarti masalah-masalah yang terjadi itu berhasil ditangani sebelum membesar. Itu aturan gampangnya seperti itulah, gitu. Atau mungkin ya masalahnya sudah terjadi, ada namanya change request, gitu. Nah, change request itu biasanya apa sih ya? Permintaan perubahan, gitu. Yang nanti pasti akan mempengaruhi rencana-rencana acuan-acuan dari cost and schedule baseline, yang nanti akan mengubah rencana metode konstruksi, prosedur, daftar vendor akan berubah, spek mutu pasti juga akan berubah, atau mungkin perubahan dalam struktur organisasi. Nah, karena pada dasarnya yang change request itu adalah apa sih? Oke, yang namanya change request itu ada apa aja sih? Ini yang namanya change request itu, ingat, yang namanya permintaan perubahan itu bisa berupa tindakan korektif, ya, tindakan preventif, perbaikan defect, atau update dokumen. Yang pada dasarnya semua ini adalah, ya kalian nanti bisa silakan dibaca definisi-definisinya. Tapi pada dasarnya keempat hal ini adalah apa? Adalah untuk menyelesaikan masalah, ya, baik secara proactively, ya, secara proaktif atau secara reaktif, gitu. Pak, sebenarnya mana yang lebih benar sih, proaktif atau reaktif? Kalau mau tahu mana yang benar, mana yang salah itu apa? Nggak melakukan apa-apa, nggak menyelesaikan masalah, itu yang salah, gitu. Mau itu proaktif atau reaktif, kalau pada dasarnya itu tujuan menyelesaikan masalah, itu benar, gitu. Oke, itu masih bisa dikatakan benar. Gitu. Seenggak-enggaknya do something lah, gitu loh. Seenggak-enggaknya ada usaha untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Oke, kenapa? Karena pada dasarnya kalau kalian melihat lagi ya, yang namanya residual risk, nah itu resiko-resiko residual gitu kan, resiko-resiko sisa, itu kan pada akhirnya akan menjadi masalah juga. Ya, tapi mungkin masalah yang lebih kecil, yang bisa lebih ditolerir, gitu, yang bisa diselesaikan secara reaktif dengan usaha yang minimal. Kenapa? Karena dampaknya sudah ditangani secara proaktif lebih dulu. Kalau namanya ada respon resikonya di situ. Nah, jadi yang namanya ICC, gitu, yang namanya change request, itu akan diproses tersendiri dalam sebuah proses yang sebenarnya bukan ranahnya manajemen resiko, gitu. Itu adalah integrated change control. Ini namanya ICC atau integrated change control itu adalah proses mereview kembali semua permintaan perubahan, gitu ya. Semua permintaan perubahan ya, baik tujuannya untuk mengakomodir respon resiko, itu perlu diases dulu, gitu, perlu ditinjau dulu. Kenapa? Karena yang namanya perubahan rencana itu ya jangan sampai nanti akan mengganggu aspek manajemen yang lain, gitu. Nah, maka dari itu ya ICC ini sebenarnya ya bagian dari knowledge project integration management, ya kalau di PMBOK 6 itu bab 4. Di sini ini saya ambil sedikit dari satu bab ini ya, dari ini kalau nggak salah subbab 4.5 ya. Ini akan diambil untuk saya berikan di sini, gitu. Saya akan berikan lebih dalam di sini. Jadi yang namanya Yang namanya change request, gitu atau change management, ya. Ini perlu ada namanya garis-garis besar prosedur, ya, untuk pengajuannya, lalu menerimanya, lalu dievaluasi hingga implementasi itu seperti apa. Gitu. Implementasi dari prosedur perubahan itu, ya. Nah, kalau kita bicara perubahan itu bisa yang kecil, gitu kan, yang kecil-kecil aja, mungkin perubahan-perubahan
vendor-vendor terpilih, pemilihan yang lalu yang agak sedikit besar, yang sedang-sedang yaitu perubahan metode konstruksi, lalu yang terbesar yang paling merepotkan perubahan-perubahan amandemen kontrak. Nah, itu pun pasti ya butuh yang namanya change control, integrated change control. Tuh, ya pada dasarnya yang namanya kayak perubahan-perubahan amandemen kontrak gitu, amandemen yang besar gitu, amandemen klausul-klausul kontrak, yaitu pada dasarnya adalah ya juga merupakan integrated change control supaya perubahannya itu tidak terlalu radikal gitu ya. Nah, itu makanya butuh namanya prosedur ya untuk all levels of change, mau yang kecil-kecil hingga yang kolosal besar, itu butuh prosedur yang berbeda-beda gitu. Butuh rencana, butuh metode ya, bagaimana mengelola dan mengendalikan perubahan-perubahan itu agar tidak terlalu radikal dan atau mungkin malah menambah skopnya secara radikal hingga nanti pada akhirnya malah menghabiskan biaya gitu ya. Menghabiskan biaya atau malah menambah biaya yang harusnya nggak perlu ditambah. Perlu ada namanya change control board. Kenapa? Karena perubahan-perubahan itu nggak bisa istilahnya tidak bisa diputuskan oleh pemegang kekuasaan tunggal gitu, oleh pengambil keputusan tunggal itu nggak bisa sebenarnya. Kenapa? Karena perubahan ini walaupun hanya satu, tapi dampaknya bisa ke berbagai ke para stakeholder gitu, ke stakeholder yang lain gitu. Yang pasti setiap stakeholder, setiap orang itu punya tujuan, punya ego, punya ekspektasi. Sebenarnya stakeholder expectation itu bahasa halusnya untuk stakeholder ego sebenarnya sih ya. Nah, maka dari itu butuh ada namanya Dewan Pengendali Perubahan atau CCB atau Change Control Board. Gitu. Nah, untuk membentuk Change Control Board itu juga ada prosedurnya, ada metodenya. Kira-kira siapa? Setiap anggota CCB, Change Control Board itu punya tugas pokok dan fungsi. Tupoks itu tugas pokok dan fungsi gitu ya. Nah, lalu tadi baik lagi ke level of change-nya. Nah, setiap otorisasi ya, setiap perubahan itu mau besar kecil itu ada rencana ada prioritas, ada rencana prioritizing-nya tuh ada rencananya di situ. Ya, pada dasarnya yang namanya change control gitu ya, atau pengendalian perubahan atau manajemen perubahan itu dilakukan untuk apa? Gitu ya. Apalagi dalam konteks manajemen resiko gitu ya. Yang namanya perubahan itu perlu dan menguntungkan. Ya, perlunya apa sih ya supaya mencegah namanya resiko itu meledak menjadi masalah. Itu kan basically all management risk management proses itu ya itu perubahan itu ada perlu untuk mencegah terjadinya resiko menjadi masalah. Nah, berarti harus diyakinkan kalau resiko ini memang ada. Resiko itu memang ada dan mengancam. Gitu. Ya. Maka dari itu perlu ada namanya trade off. Trade off itu apa ya? Mungkin ya kayak istilahnya kayak pencet balon lah gitu antara waktu, biaya dan scope dan lingkup. Gitu. Ya mungkin untuk mencegah supaya skopnya nggak membesar secara terkendali butuh biaya tambahan gitu. Tadi untuk biaya-biaya respon risiko. Mungkin butuh waktu lebih panjang supaya bisa menekan biaya. Nah, bisa jadi seperti itu, ya. Atau bisa juga menentukan bahwa perubahan itu mungkin sudah terjadi. Mungkin perubahan ini nggak hanya secara internal gitu, tapi perubahan itu sudah terjadi dalam lingkup externally. Suasana udah berubah, industri udah berubah, kondisi lapangan sudah berubah. Kenapa? Bisa jadi karena satu kejadian luar biasa kayak pandemi. Tuh, ya kan ada perubahan kebijakan. Ya, perubahan kebijakan nggak boleh karena ada pandemi, pekerja di lapangan nggak boleh banyak-banyak, maksimal sekian persen. Nah, tuh udah terjadi di situ. Nah, lalu bagaimana meresponnya? Nah, perlulah namanya ICC di situ. Nih, ya. Pada dasarnya ICC itu apa? Dari ada rencana-rencana acuan, ya ada base plans ya. Baseline plans ini yang sudah ditentukan di awal sebelum proyek berjalan, sebelum proyek dieksekusi. Ada baseline plans di situ. Ketika proyek sudah berjalan, lalu direview status dan progresnya. Apabila melenceng dari
acuan ya dari baseline plan saya itu, silakanlah dipilih nih. Mau ambil apa? Lalu silakan dikerjakan ketiga-tiganya, bukan dipilih salah satu ya, saya koreksi tadi itu. Diambil tiga-tiganya. Kalau misalnya sudah melenceng, berarti harus ada tindakan korektif. Ya, harus ada tindakan korektif. Tindakan korektif itu berupa apa? Ada berupa update project plans-nya. Itu project plans-nya diupdate di sini menjadi acuan baru. Ya, lalu acuan barunya itu dijalankan lagi. Kalau misalnya sudah benar ya udah ditutuplah, selesai. Prestasi. Ya, kalau misalnya belum, korektif lagi, tindakan korektif ya berdasarkan lesson learn yang dari kesalahan sebelumnya. Supaya apa? Supaya tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Jangan kalah sama keledai. Gitu ya. Ini akan muter terus ya, yang namanya ISIS itu akan muter terus sampai masalah selesai, sampai proyek itu selesai. Lalu bagaimana prosedurnya? Ya, lalu pertama dari identifikasi atau request gitu atau permintaan gitu. Ya. Nah, dari identifikasi itu dianalisis dampaknya. Bagaimana dampaknya terhadap kalau misalnya request ini tidak ditanggapi. Kalau kalau kita do nothing, ya, tidak merespon permintaan ini, apa dampaknya? Kalau kita merespon dampak ini, apa dampaknya? Nah, dampaknya itu dianalisis terhadap biaya waktu dan lingkup di situ. Lalu didokumentasikan, gitu ya. Permintaan itu dicatat, didokumentasikan, gitu. Apapun dampaknya hasil analisis itu didokumentasikan. Mau itu dampaknya besar kecil, didokumentasikan dulu. Gitu. Lalu dipresentasikan yang kira-kira bisa memberikan dampak besar apabila tidak ditanggapi ataupun yang ditanggapi dipresentasikan. Gitu. Apa yang dipresentasikan nanti akan saya jelaskan di belakang gitu ya. Yang dipresentasikan pada dasarnya adalah benefit cost-nya seperti apa, pertimbangan-pertimbangan benefit cost-nya, pertimbangan-pertimbangan life cycle cost analisisnya, pertimbangan-pertimbangan resiko-resikonya seperti apa menggunakan decision tree analysis gitu kan. Nah, lalu hasil dari analisis tadi itu benefit cost ratio, decision tree analysis, life cycle cost analysis akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Decision making tools-nya tadi itu. Ya. Apapun keputusannya dikomunikasikanlah untuk nanti diimplementasikan. Nah, ya, ini sudah saya jelaskan tadi tuh ya. Menggunakan life cycle costing analysis, gitu kan, atau benefit cost analysis dan decision tree analysis. Decision tree analysis sudah saya jelaskan di analisis risiko ya di pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Nah, kalau life cycle costing analysis dan benefit cost analysis ini harusnya sudah kalian dapatkan di kelas engineering economics atau kalau ekstensi itu apa construction accounting ya, saya agak lupa juga judulnya apa, judul kuliahnya apa ya, harusnya sudah kalian pelajari di sini itu di kelas engineering economics dan benefit cost analysis. Kalau kalian lupa silakan kalian baca bukunya Leland Blank ya, Leland Blank and Tarquin engineering economics. Nah itu bagus sekali di situ ya, itu istilahnya itu kalau menurut saya ya, menurut pendapat saya pribadi itu selain PMBOK ya, selain Project Management Body of Knowledge, yang namanya engineering economics itu adalah akarnya dari manajemen konstruksi dan manajemen proyek. Itu adalah ilmu dasar, roots ya, filosofi dasarnya dari manajemen proyek dan manajemen konstruksi. Gitu. Engineering economics. Jadi silakan dibaca. Gitu. Kalau misalnya di di Teknik Sipil UI dan di Teknik Sipil UI mau S1 atau S2 itu secara nggak sadar kalian nanti bisa mengambil kelas engineering economics sampai 3 kali. Gitu. Walaupun udah lulus semua, itu nggak ngulang, ya bukan ngulang karena nggak lulus, tapi karena udah lulus, walaupun udah lulus bisa ngambil sampai 3 kali. Kenapa? Itu yang saya alamin. Saya ngambil kelas ini sampai 3 kali dan 3-3 saya lulus semua. Gitu. Sekali yang ngambil lulus, tapi ngambil lagi. Gitu. Ya, karena akan diulang terus gitu ya. Udah menjadi makanan sehari-harinya para manajemen konstruksi gitu. Ya, orang MK tuh pasti akan belajar terus gitu. Oke, jadi silakan di review kembali. Berdasarkan hasil dari analisis life cycle costing, lalu mempertimbangkan benefitnya apa, lalu biayanya apa gitu kan. Ya, harus namanya benefit itu harus lebih besar daripada biayanya gitu kan. Lalu termasuk untuk decision tree analysis juga silakan dilihat lagi pertimbangan sumber risikonya untuk pengambilan keputusan tadi itu. Nah, lalu setiap perubahan-perubahan yang disetujui ya, yang dijadikan yang akhirnya menjadi acuan baru dicatat menjadi dalam sebuah project change log di sini.
gitu ya. Jadi semua hasil pertimbangan ICC, pertimbangan dari Change Control Board, hasil analisisnya itu yang diimplementasikan, dibuatlah dalam sebuah change log di situ. Kapan diajukan, lalu seperti apa perubahan yang diminta, nah, lalu dampak terhadap biaya dan terhadap waktu gitu kan, terhadap lingkup apa gitu. Lalu apakah disetujui atau tidak, itu juga harus dicatat juga semua di situ. Sehingga outputnya apa nanti? Change request yang disetujui. Jelas, gitu kan, approve-nya apa gitu ya. Nah, semua change request yang di-approve akan membawa update perubahan dari PM plan-nya. Entah itu update RAB, update schedule, update quality plan, update scope. Nah, ini nanti ketika ditugas ditugas manajemen resiko dan quality nanti ya, saya minta kalian nanti melakukan update ini. Update dari rencana biaya, schedule, scope, quality plan, gitu kan, yang sudah kalian pernah buat. Lalu kalian ubah dengan pendekatan manajemen resiko. Berarti apa ya? Kalian harus mengidentifikasi dulu resikonya. Identifikasi resiko, analisis, buat rencana respon resiko, nah lalu dampaknya terhadap RAB, schedule, quality plan, dan scope apa? Saya mau lihat itu. Nah, sehingga nanti bisa ketahuan tuh ya asumsi-asumsi awal yang pernah kalian buat ketika membuat manajemen biaya dan waktu ya, ketika membuat RAB apa asumsinya gitu. Lalu rasa register apa di situ. Oke? Nah, jadi ketika mengelola perubahan gitu ya, pertimbangkanlah ya, yang namanya manajemen proyek itu adalah proses komunikasi, kolaborasi, negosiasi yang akan ada terus. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang minta merubah ini, merubah itu gitu ya, jangan dianggap rese gitu loh ya, jangan dianggap ini apa sih rese dah ini minta perubahan itu gitu kan. Silakan dikomunikasikan, dikolaborasikan karena pada dasarnya ya bisa jadi ya anggap saja gitu ya, buat sebuah praduga gitu ya, sebuah prejudice yang namanya permintaan perubahan itu ya, kalau dari anggota tim proyek yang sendiri ya, tim internal proyek itu pada dasar untuk apa? Untuk kepentingan bersama, supaya bisa mencapai tujuan bersamanya itu dengan lebih baik, gitu loh, ya. Jadi dengan apa? Dengan husnuzon lah kalau istilahnya gitu, dengan apa? Dengan praduga yang baik dulu. Gitu. Kalau permintaan perubahan ya itu karena apa? Karena ingin mencapai tujuan bersama. Gitu. Nah, lalu rencanakanlah bagaimana menghadapi perubahan-perubahan itu. Nah, maka ini yang namanya managing changes itu sebenarnya harus ditentukan di awal. Sedari awalnya dulu gitu loh ya. Harus tentukan dulu bagaimana nanti menghadapi perubahan-perubahannya itu. Ya, ini yang kalau saya lihat ya, ini yang banyak project management team yang gagal gitu. Ya, ketika menghadapi perubahan ya apalagi zaman-zaman sekarang gitu ya, zaman-zaman pandemi gitu kan. Ini banyak yang apa istilahnya kewalahan, banyak yang terkaget-kaget, banyak yang latah gitu ketika menghadapi perubahan yang begitu masif seperti pandemi ini. Gitu. Ya, itu kok menurut pendapat saya pribadi ya. Mudah-mudahan sih ada organisasi tim proyek yang cukup agile, cukup lincah menghadapi perubahan gitu ya. Karena perubahan itu nggak hanya nanti ketika ada pandemi lagi, enggak ya, amit-amit jangan bayar pandemi lagi. Tapi perubahan-perubahan dalam hal kayak sustainability issues dalam menghadapi perubahan-perubahan mungkin kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial gitu. Itu pasti akan ada terus. Gitu. Jadi harus siap menghadapi perubahan, harus terus berencana menghadapi perubahan yang ada. Nah, terus bagaimana rencananya? Ya buatlah namanya sistem kontrol dan CCD untuk mengelola perubahan-perubahan itu. Nah, lalu definisikan prosedur-prosedur. Ya agar apa ya? Ketika ada masalah di depan mata gitu ya, yang mungkin belum terjadi atau sudah terjadi, itu nggak panik, gitu loh. Nggak panik dan keputusan bisa diambil secara segera dan objektif. Lebih baik apa? Masalahnya itu mungkin masih berupa bara api gitu kan, masih kayak bara api belum jadi api gitu kan, bisa ditangani segera gitu. Nah, lalu tadi yang namanya manajemen lah ya, yang namanya pengelolaan gitu yang profesional, ya gunakanlah laporan-laporan yang lisan dan tulisan gitu.
Oke, akan memperbanyak paperwork, cuma seenggaknya akan terdokumentasi dengan rapih gitu. Kalau misalnya cuma ngomong doang gitu kan, cuma hanya ngomong, cuma bicara aja gitu kan, lalu lupa, itu namanya bukan manajemen proyek yang profesional, tapi obrolan warung kopi namanya. Oke, nah lalu gunakanlah sistem manajemen proyek dan perangkat-perangkat lunak untuk memudahkan dan mengelola dan mengkomunikasikan perubahan-perubahan yang ada. Pakailah teknologi. Teknologi ada banyak. Rapat bisa sekarang nggak harus ketemu tatap muka, bisa lewat Zoom. Zoom-nya juga bisa direkam. Ya kan? Untuk perubahan-perubahan dokumen kalau secara kolaboratif itu kan yang online banyak tools-nya. Ada Google Docs, ada Microsoft Teams. Banyak sekali caranya di situ. Ya, dari yang gratis sampai berbayar ada semua. Sistem inovasi-inovasi di teknologi informasi gitu kan berkembangnya makin pesat semenjak ada pandemi gitu. Lalu apa inti-intinya dari change management ini? Yang namanya prosedur change control itu harus didefinisikan semenjak awal banget ya, ini udah saya jelaskan tadi. Nah, lalu untuk anggaran-anggaran proyek gitu ya, termasuk biaya untuk evaluasi dan implementasi perubahan-perubahan. Kalau dalam konteks manajemen risiko ya berarti termasuk untuk pelaksanaan manajemen risiko itu harus dibudgetin dari awal. Nah, lalu yang namanya perubahan-perubahan yang sudah disetujui itu harus menghasilkan update, harus ada buktinya. Apa buktinya? Ada acuan-acuan yang berubah, ada acuan-acuan baru. Gitu. Ada baseline, ada acuan, ada rencana yang berubah. Jadi RAB-nya harus berubah, jangan pakai RAB yang lama. Gitu. Jangan pakai RAB yang ketika ditenderin, pakai RAB baru. Kalau misalnya ada rencana-rencana perubahan di situ. Schedule jangan pakai schedule yang pas tender, pakai schedule yang baru yang sudah diupdate juga. Gitu. Dan termasuk harus dikomunikasikan kepada pertama kepada owner juga harus dikomunikasikan pada semua stakeholder. Oke, sesi tanya jawab ya. Tadi ada pertanyaan sudah ada satu ya. Mana tadi tuh? Oke, ini ada pertanyaan bagus. Oke, ada satu kontraktor yang menang tender lalu terjadi fluktuasi mata uang. Oke. Dan terjadi kenaikan harga BBM. Oh, oke. Ya. Jadi namanya eskalasi itu ya, namanya eskalasi biaya ini umumnya sudah sering sudah sering diidentifikasi ya. Biasanya sudah kontraktor-kontraktor besar itu nggak besar juga sih ya. Hampir semua organisasi kontraktor itu harusnya sudah bisa mengantisipasi ini ya, kenaikan biaya mungkin BBM ya kan, sehingga nanti akan menaikkan biaya logistik, lalu juga kenaikan mata uang asing gitu kan yang akan menyebabkan kenaikan harga material gitu kan. Ini bisa diatasi dengan dari awal tuh bisa diatasi dengan apa? Dengan memasukkan klausul eskalasi biaya di kontrak, itu boleh gitu ya. Jadi berapa persen yang diperbolehkan gitu. Jadi bisa disepakati bersama dulu. Jadi ada namanya klausul-klausul untuk eskalasi dan kenaikan harga, apalagi untuk proyek-proyek yang internasional gitu ya. Klausul ini udah pasti barang pasti ada gitu ya. Udah pasti harus ada gitu yang namanya klausul-klausul kenaikan harga akibat kurs ya, nilai tukar mata uang itu udah pasti ada namanya proyek-proyek internasional gitu. Jadi bisa di situ. Kontrak oke, kalau sampai merugi ya akibat ngikutin ASP kontrak ya bisa jadi karena gagal di situ ya. Karena tadi apa? Karena nggak mengakomodir respon resiko yang tepat gitu. Ya. Jadi namanya untuk menghadapi masalah eskalasi, menghadapi resiko eskalasi biaya itu tadi bisa direspon dengan satu, di state di awal di kontrak, ya kan? Atau yang kedua, ya atau yang kedua, ketika membuat AHSP gitu ya, analisa harga satuannya itu bisa diakomodir juga gitu. Dan yang ketiga, ketika pelaksanaan juga bisa dipanjer dulu lah gitu di vendornya. Jadi dipanjer dulu dari awal, lalu buat perjanjian dengan vendornya, tolong jangan dinaikin harganya gitu. Karena saya udah panjer di sini, saya udah panjer sekian persen, ada uang mukanya, jangan dinaikin gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi bisa diikat, dicegah dengan perjanjian-perjanjian kontraktual. Boleh seperti itu. Oke, itu udah cara yang lazim digunakan ketika menghadapi resiko-resiko eskalasi biaya akibat faktor-faktor luar, fluktuasi harga BBM ya, apalagi
Ya zaman sekarang ini ya, gitu. Di seluruh dunia lagi menghadapi itu kenaikan harga minyak bumi dan gas itu lagi naik kan, sejak perang ya. Ya semenjak perang di Ukraina itu ya mulai itu pada siap-siap menghadapi kenaikan harga minyak gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Ada pertanyaan lain? Apakah ada Belum, pertanyaan? Pak. Ya, silakan Atika mau nanya. Belum, Pak. Oh, belum, kirain tadi mau nanya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi sampai sekarang, mungkin belum kepikiran gitu ya mau nanya apa, silakan nanti pertanyaannya ditulis di kolom komentar Google Classroom atau di kolom komentar YouTube-nya ya. Untuk itu saya tutup kuliah hari ini. Oke. Dengan summarizing dulu gitu ya. Belum selesai ya. Saya baru summarizing dulu ya. Saya rangkum dulu. Ya, pada dasarnya namanya proses implementasi respon resiko itu harus menggunakan informasi dari proyek dari proses sebelumnya. Itu udah barang pastilah. Kalau misalnya langsung go show, langsung eksekusi tanpa ada panduan, tanpa ada rencana yang jelas, ya akan berantakan nanti ujung-ujungnya. Gitu. Nah, rencana itu ya akan terlihat bukti nyatanya diimplementasikan kalau ada update, ya ada perubahan-perubahan dari rencana-rencana semua manajemen proyek yang ada gitu kan, yang sebelumnya pasti ada perubahan di situ. Di RAB-nya ada perubahan, di schedule ada perubahan, di rencana lingkupnya ada perubahan, ya kan? Nah, rencana lingkup perubahan itu apa? Ini belum saya jelaskan nih. Ya. Nah, saya belum jelaskan contohnya nih. Baru kepikiran. Nah, itu pakai yang mana itu aja deh. Misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Salah. Nah, oke. Salah nyoret. Salah seperti ini. Ya, let's say misalnya gini, ada di WBS ini ada WBS di sini, ada WBS, ada work package 1 lah misalnya. Oke, ini work package 1 punya durasi sebesar sekian. Sini ya, kita sebut saja misalnya seperti ini. Ya, ini. Oke. Nah, lalu di bawah work package ini ada aktivitas-aktivitas nih. Ya, ada aktivitas yang pertama segini, lalu aktivitas yang kedua finish to start segini. Lalu aktivitas yang ketiga agak panjang sampai sini misalnya gitu. Nah, kalau ada rencana respon resiko yang harus diimplementasikan di work package 1 ini gitu, apa yang terjadi? Nah, ditambahlah misalnya di tengah-tengah sini nih, oh sebelum aktivitas ini harus ada tambahan dulu di sini nih, tambah satu kerjaan di sini nih. Nah, ada kerjaan di sini harus nambah di sini nih. Nah, harusnya tadi misalnya cuma ada 3 activity gitu, tapi ada nambah satu activity tambahan untuk rencana respon resiko. Misalnya kayak contoh seperti ini. Mana tuh di atasnya? Penggalian apa? Penggalian untuk file cap gitu ya, penggalian file capnya. Ini ada pondasi di sini udah jadi, di sini ada 2 pondasi di sini, pondasi dalam gitu ya. Ini ada tanah digali di sini nih. Ya, ada tanah digali di sini, kan tanah di sini. Nah, ada resiko apa? Resiko terjadi keruntuhan. Nah, tadinya itu aktivitinya hanya gali, gitu, setelah mancang, gali, lalu pasang bekis dan tulangan, ditambah ada aktiviti berikutnya apa? Aktiviti sebelumnya, pemasangan sheet pile dulu. Pasang sheet pile dari besi. Nah, itu untuk apa? Untuk mencegah terjadi longsor. Kenapa? Kalau sampai terjadi longsor, itu akan menyebabkan harus diulang lagi, galinya harus diulang lagi, makan waktu, akan menambah durasi, menambah biaya sewa alat berat, nah dan seterusnya. Jadi harus ada update gitu, harus ada update dari si schedule-nya di situ. Schedule harus berubah, nggak menambah durasi tapi menambah activity. Nah itu udah satu barang pasti harus ada di situ. Oke, nah itu salah satu contohnya, harus ada update-nya di situ. Nah, tapi ya tadi contoh di sini. Yang namanya proses perubahan itu ya
namanya change gitu ya, change request itu untuk mengakomodir respon resiko itu harus dipertimbangkan juga gitu. Nggak bisa semua permintaan resiko yang yang basically adalah healthy amount of paranoia gitu kan, sebuah skeptisisme yang dalam dalam kadar yang cukup sehat gitu kan, itu nggak bisa semuanya itu harus diterima, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena untuk menerima dan merespon resiko itu anggaran pun juga terbatas, jadi seperti saya sudah jelaskan di awal. Maka contoh di sini nih, ketika ada tambahan aktivitas di sini, dia itu nggak menambah durasi keseluruhan dari work package yang ini. Dia itu sifatnya masih finish to finish dengan aktivitas yang ini contohnya. Nah, berarti kan dia pelaksanaan respon resiko ini dia tidak mengganggu aspek manajemen proyek yang lainnya, nggak mengganggu aspek manajemen schedule seenggak-enggaknya. Biaya apakah ada perubahan? Ya kalau misalnya memakan anggaran kontingensinya sampai kemakan habis dan akhirnya makan anggaran produksi yang utamanya, ya itu namanya udah mengganggu aspek manajemen biayanya di situ. Nah, itu tadi baik lagi yang namanya proses perubahan itu perlu ditinjau semuanya. Jangan sampai mengganggu aspek manajemen proyek yang lainnya, mengganggu manajemen mutu, manajemen biaya, manajemen waktu, manajemen lingkup, manajemen komunikasi stakeholder, procurement dan lain-lainnya itu nggak boleh sampai terganggu. Nah, maka itu perlu ada namanya integrated change control process gitu. Oke, itulah perannya dari knowledge project integration management di situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tambahan, terima kasih dan kita akan jumpa lagi di minggu depan. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima kasih, Pak.